Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nimatillah, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wa ba'du qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, wa huwa asydaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Al-ayah wa qala nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Al-hadis al-makna wa wallahu a'lamu bimuradi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak dalam penyampaian materi bab kedua. Nah, sebelum kita melanjutkan materi bab kedua ini, tentunya kita sudah mempelajari bab pertama kemarin, yaitu terkait tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Di mana kitab-kitab Allah itu yang perlu kita ketahui di dunia ini ada 4 macam, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab suci Al-Quran. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi bab kedua, yaitu berani hidup jujur. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah, di mana sifat syaja'ah itu adalah berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Nah, yang kedua, menunjukkan sikap syaja'ah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis makna syaja'ah, berani membela kebenaran dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu menyajikan kaitan antara syaja'ah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, dengan keimanan seseorang. Nah, pentingnya memiliki sifat syaja'ah, yaitu keberanian dalam ajaran Islam disebut syaja'ah. Syaja'ah menurut bahasa artinya berani, sedangkan menurut istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut, karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Keberanian adalah tuntunan keimanan. Yang ketiga, iman kepada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi beragam tantangan dalam hidup ini. Tantangan utama yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Qulil haqq walau kana muron," yang artinya katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Selanjutnya, yaitu pentingnya memiliki sifat jujur. Nabi menganjurkan kita sebagai umatnya untuk selalu jujur. Kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisyidqi fa inna syidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahu Muslim. Dari Abdul bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Muslim. Pentingnya memiliki sifat jujur. Nabi menganjurkan kita sebagai umatnya untuk selalu jujur. Kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan, sebagaimana dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisyidqi fa inna syidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, adapun macam-macam sifat jujur, yaitu ke dalam 3 bentuk. 1. Jujur dalam niat dan kehendak. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Nah, jujur dalam niat yaitu memotivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan ingin mencapai ridhonya. Jujur sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur. Nah, orang yang pura-pura jujur berarti dia ikhlas dalam berbuat. Yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuai ataupun sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti dalam kondisi perang ataupun mendamaikan dua orang yang bersengketa, atau perkataan suami yang ingin menyenangkan istrinya. Diperbolehkan untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Setiap hamba berkewajiban menjaga lisannya, yakni berbicara jujur, dan dianjurkan menghindari kata-kata sindiran karena hal itu sepadan dengan kebohongan. Benar ataupun jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. Nah, yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan sesuatu pekerjaan sesuai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya secara terus-menerus dan ikhlas. Nah, hikmah ataupun manfaat berperilaku jujur yaitu 1. Orang yang sering ataupun berperilaku jujur akan merasakan perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat hati kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena tidak berbohong. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidup. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan menuntun kita ke surga. Yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang keenam, disenangi oleh orang lain. Nah, itulah penyampaian materi bab kedua kali ini yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian menyimak dan memahami dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dalam materi bab Berani Hidup Jujur ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.